Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 November 2022, Selasa, Pekan Biasa ke-33, disusun dan dibawakan oleh Frater Yeris Jagong SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Berjuang untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus. Kita mendengar dalam bacaan Injil kisah seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Ia sangat kaya dan hidup dalam kemapanan. Barangkali ia dikucilkan dari pergaulan dengan orang-orang Yahudi, tetapi ia dilindungi oleh orang Romawi. Pertemuannya dengan Yesus menjadi titik balik perubahan dalam kehidupannya. Berkat pertemuan itu, ia melihat dan menyadari kelemahan-kelemahannya. Kehadiran Yesus di dalam rumahnya menggerakkan dia untuk mengakui kesalahannya dan bersedia memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut. Pertemuan dengan Yesus telah mengubah arah hidupnya. Hal itu tampak melalui niat tulus dan kemauan Sakeus yang menghantar dia kepada pertobatan dan menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Sakeus menjadi tokoh yang mewakili sekian banyak orang di dunia yang dalam praktik hidupnya sehari-hari cenderung berjuang habis-habisan mengejar barang atau materi, bahkan menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan menguasai orang lain. Ada banyak orang Kristen yang dalam pekerjaan dan masyarakat masih menampakkan kejahatan, kecurangan, penindasan, atau kehancuran. Kita perlu menyadari ada banyak hal di dunia ini
yang dapat mengambil tempat yang besar dalam ruang hati kita dan yang dapat menguasai kita, seperti posisi atau jabatan, keluarga, teman, pasangan, kenyamanan hidup, uang, studi, dan sebagainya. Terkadang kecintaan kita terhadap hal-hal seperti itulah yang bisa membuat kita berada dalam dosa dan sulit mengalami perubahan. Setiap kita memiliki titik lemah atau dosa yang berbeda. Hanya Tuhan dan diri kitalah yang tahu. Untuk itu, kepekaan hati akan kehadiran Yesus serta usaha untuk menemukan Dia dan rela untuk bertobat adalah hal yang penting untuk keselamatan kita. Maka sudah pada tempatnya kita berusaha dengan cara apapun mencari dan bertemu dengan Yesus agar kita dibaharui, disadarkan, dan dituntun menuju Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Sampai saat ini, Yesus terus berjalan keliling dan menyapa semua orang yang tidak dipedulikan seperti Sakeus. Yesus ingin supaya semua orang beroleh keselamatan dan tidak kehilangan harapan. Bersediakah kita menanggapi belas kasih Allah yang mampu mengubah seluruh hidup kita dari pendosa menjadi orang yang diselamatkan? Maukah kita bertobat dan mengubah diri kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik dan hidup sebagai manusia baru? Marilah kita diajak seperti Sakeus yang dengan segala kelemahan dan keterbatasannya tetap berjuang untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus, semoga kami mampu bangkit dari kesalahan dan menjadi manusia baru di hadapan sesama dan juga di hadapan Allah. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org.